Materi kita hari ini tentang bencana alam atau proses terjadinya gunung meletus. Indonesia merupakan negara yang berada pada jalur pertemuan lempeng dunia, sehingga banyak terdapat rangkaian gunung Merapi. Secara khusus, Indonesia dilewati lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang sering disebut the Ring of Fire, yang berpotensi lebih sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Tapi, tahukah kalian apa itu Gunung Merapi? Ya, gunung adalah salah satu tonjolan yang ada di permukaan bumi. Di dalam tonjolan gunung, terdapat saluran lurus berbentuk vertikal semacam pipa alami. Pipa ini menghubungkan antara perut bumi dengan permukaan bumi atau kerak bumi. Perut bumi berisi bermacam-macam cairan panas, seperti batuan cair dan juga magma. Suatu saat, magma dan material yang ada di perut bumi akan mengalami kejenuhan atau diakibatkan oleh getaran bumi atau gempa bumi tektonik. Magma yang ada di dalam perut bumi ini akan keluar ke permukaan bumi secara berkala. Magma ini keluar ke permukaan bumi melalui pipa alami yang menjulang tinggi di dalam gunung. Ketika magma keluar melalui pipa alami tersebut, maka inilah yang dinamakan gunung meletus, sehingga seolah-olah gunung meletus mengeluarkan berbagai material dari dalam bumi. Ada berapa gunung Merapi di Indonesia? Ya, jumlah gunung api di Indonesia sekarang tercatat 129 buah yang terhitung aktif. 79 buah diantaranya telah pernah meletus semasa sejarah sejak tahun 1600. Sebanyak 26 buah masih dalam taraf Solfatara dan Furmola. 21 gunung Merapi telah termasuk Solfatara karena tidak jelas lagi kependanya. Ada berapa gunung api terkenal karena letusannya? Misalnya, pertama ada Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Kedua, ada letusan supervulkan Gunung Toba yang diperkirakan terjadi 74.000 tahun yang menyebabkan terjadinya musim dingin vulkan selama 6 tahun. Dan yang ketiga, ada Gunung Tambora dengan letusan gunung paling hebat yang pernah tercatat dalam sejarah pada tahun 1815. Terkait dengan dampak negatif dan positif dari gunung meletus, para ahli telah mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa dampak yang diketahui. Di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama ada ancaman keselamatan. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan hewan. Letusan yang parah bisa menghancurkan permukiman dan infrastruktur di sekitarnya. Lalu ada kerusakan lingkungan. Material vulkanik yang terlempar ke udara dan tumpukan lava panas dapat merusak ekosistem alami. Tanah pertanian dapat tertutup abu vulkanik yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Berikutnya ada bahaya lahar. Gunung berapi yang meletus dapat menciptakan aliran lahar, yaitu banjir lumpur panas yang terdiri dari material vulkanik dan air hujan. Lahar dapat menghancurkan permukiman, jembatan, dan sungai, serta mengancam kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada pencemaran udara. Letusan gunung berapi mengeluarkan asap, gas beracun, dan partikel-partikel yang dapat mencemari udara. Ini dapat berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Selain ada dampak negatifnya, di sini juga ada dampak positifnya. Yang pertama ada kesuburan tanah. Abu vulkanik yang terlempar selama letusan mengandung nutrisi yang sangat baik untuk tanah. Setelah letusan, tanah di sekitar gunung berapi menjadi sangat subur dan cocok untuk pertanian. Selanjutnya ada pariwisata. Beberapa gunung berapi yang tidak terlalu aktif atau telah padam dapat menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan datang untuk melihat keindahan alam, dan ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekitar.
Lalu ada sumber energi geotermal. Gunung berapi yang aktif atau terletak di wilayah geotermal dapat menyediakan sumber energi panas bumi yang berkelanjutan. Panas dari dalam bumi digunakan untuk menghasilkan listrik dan energi panas. Namun, penting untuk diingat bahwa dampak positif dari gunung meletus seringkali tidak sebanding dengan dampak negatifnya. Meskipun ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, risiko dan bahaya dari letusan gunung berapi tetap harus ditangani dengan serius dan perlu adanya perencanaan dan mitigasi yang tepat. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu ucapkan sekian, terima kasih.